Baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah contoh soal lagi pada soal rumus cos A plus minus B ya. Dimana soal ini berbeda dengan soal-soal kita sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat ini soalnya jauh lebih mudah. Jadi jika diketahui P plus Q Pi per 3, kita pahami bahwa P itu 180 derajat ya. Dan cos P cos Q adalah 5/8, yang ditanya adalah cos P dikurang Q. Jadi kalau dia PQ, maka rumus kita pun kita ganti. Maka langkah pertama ini kita ganti dulu Pi per 3 nya itu dengan, jadi P plus Q itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan 3. Artinya adalah 60 derajat. Nah, kemudian langkah kedua adalah karena pertanyaannya adalah cos P min Q, maka kita jabarkan dulu rumusnya. Jadi nanti kita dapati apa yang sudah diketahui dan apa yang perlu kita cari. Jadi kan kalau cos P min Q ini kan koposisi ya, berarti cos P cos Q, kalau min kan plus, kemudian di sininya adalah sin P sin Q begitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti di sini sudah diketahui nih. Sudah diketahui ya. Berapa yang diketahui? Yang diketahui adalah ini. Cos P cos Q itu sudah diketahui 5/8. Berarti kita jawab langsung di sini 5/8. Nah, sudah didapati. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah sin P dan sin Q. Nah, ini sin P sin Q kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu berapa nilai sin P dan sin Q. Gitu ya. Lalu cos P min cos Q ini pun kita tidak ketahui. Nah, lalu bagaimana solusinya ketika pertanyaannya cos P min Q tidak diketahui, tetapi kita dikasih alat bantu ini. Nah, alat bantunya adalah ini, kita kasih warna biru. P plus Q. Nah, ini alat bantu. Loh, kok bisa Pak alat bantu? Iya, coba. Sekarang kalau kita tulis rumusnya ini seandainya adalah cos P plus Q. Nah, ini ya, ini petunjuk namanya, tersirat ya. Matematika itu membuat kita berpikir logika ya, berpikir kritis dan berpikir praktis ya. Jadi cos P plus Q ini kan rumusnya cos P cos Q, kemudian dikurang ya sin P sin Q. Nah, tadi kita sudah dapati cos P cos Q ini 5/8. 5/8. Min ini yang mau kita cari, sama pada kasus ini, sin P sin Q, begitu ya. Nah, cos P plus Q-nya bisa didapati bahwa cos P plus Q tadi adalah cos P plus Q-nya 60 derajat. Nah, gitu ya. Cos 60 derajat itu setengah. Ini 5/8 min sin P sin Q, gitu ya. Maka didapati bahwa kalau ini kita tukar posisi ya. Jadi ini 5/8 dikurang sin P sin Q begitu, sama dengan setengah. Berarti min sin P sin Q adalah setengah dikurang 5/8. Samakan penyebut ya. 8 dengan 2 berapa? Jadi kan 8. Jadi kalau 8 berarti di sini berapa? Ini 4 ya. Ini kalikan 4 dikalikan 2 supaya sama penyebutnya. Jadi ini 4, ini adalah 8, yang ini tetap 5/8. Oh, jadinya min 1/8. Nah, kalau min sin P sin Q adalah min 1/8, maka sin P sin Q itu adalah 1/8. Karena negatifnya sama kiri dan kanan itu boleh dicoret atau dihilangkan.
Nah, dapatlah bahwa nilai ini, sin P sin Q ini adalah yang ini tadi. Nah, dapat kan? Nah, itu ya. Nah, maka kita pindahkan ke sini. Sin P sin Q-nya adalah 1/8. Oke. Nah, kalau sudah didapati kedua sisi ini, maka berapakah nilai cos P min Q? Ya tinggal dikurang. Dijumlahkan sesuai dengan formula ini. 5/8 ditambah 1/8. Maka jawabannya adalah 6/8. Kalau disederhanakan menjadi 3/4. Jadi yang diketahui adalah P plus Q, yang ditanya adalah P min Q. Apa manfaat P plus Q? Manfaat P plus Q adalah untuk menemukan si sin P sin Q. Gitu ya. Jadi setelah sin P dan sin Q-nya sudah diketahui, baru masukkan ke dalam soal yang menanyakan cos P min Q. Ya, jadi soal ini salah satu soal yang bagus dalam hal menguji pemahaman. Kalau 3 soal kita sebelumnya itu masih soal yang kategorinya hanya mengingat. Ya, semoga ini menjadi penyemangat kamu dan bermanfaat untuk ketika nanti kamu menemui persoalan pada soal rumus cos A plus B ya. Ini berarti kita anggap sebagai contoh soal pada kasus part 2 ya, atau nanti dikasih di judul videonya ya.